satu sekolah di Sleman diringkus polisi karena diduga melakukan korupsi dana BOS. Kasus demam berdarah di Jawa Timur terus meningkat. Data kasus DBD di Jawa Timur menembus 110 pasien meninggal dunia. Indonesia menduduki peringkat keempat dunia sebagai produsen kopi terbaik karena mampu menghasilkan tak hanya satu jenis kopi. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Yang berita pertama datang dari Bandung, Jawa Barat. Ratusan supporter dari berbagai daerah secara bersama-sama menggelar doa pasca tragedi Kanjuruhan. Doa bersama dilakukan di Gor Saparua, Kota Bandung dengan khusyuk dalam suasana penuh kebersamaan. Ratusan supporter ini terlihat memenuhi Gor Saparua, Kota Bandung untuk bersatu menggelar doa bersama pasca tragedi Stadion Kanjuruhan. Tak hanya supporter dari Persib Bandung, para supporter dari Persija Jakarta, PSIS Semarang, Persebaya Surabaya, PSM Makassar pun turut hadir untuk mengirim doa bagi para korban tragedi Kanjuruhan. Mereka memanjatkan doa dengan khusyuk dan penuh kekeluargaan. Tak ada perbedaan dalam momen ini, para supporter begitu akrab satu sama lainnya. Suasana hangat penuh kekeluargaan terjalin erat di antara para supporter ini. Tidak ada rivalitas yang biasa mereka tunjukkan ketika di stadion. Mereka kali ini datang dengan satu tujuan yang sama, yakni mendoakan para korban yang meninggal dunia dalam tragedi yang menyeramkan. Mantan pemain Persib Tony Sucipto yang kini menjadi pemain turut Persija Jakarta berharap agar kejadian tersebut tidak terulang lagi ke depannya. Sebagai pemain, Tony Sucipto ingin semua supporter dapat duduk bersama dan beradu kreativitas di lapangan. Saya ucapkan buat Boboto dan Viking telah mengundang kami dari perwakilan pemain Persija Jakarta dari kami untuk Malang ya. Acara itu ya semoga kejadian di Malang untuk di masa depan jangan sampai terulang lagi. Saya harapkan sepak bola kita juga bukan hanya sepak bola, melainkan seluruh elemen yang terpenting menjadi lebih baik lah. Apalagi kita sebagai pemain itu hanya menghibur yang datang untuk di tribun, dan lagi kita mengharapkan juga sebagai pemain buat supporter untuk saling duduk bareng dan adu kreativitas di dalam lapangan. Seperti kita ketahui, rivalitas antar supporter di tanah air begitu besar, namun hal itu justru berdampak negatif. Dengan kejadian di Kanjuruhan, kita semua sebagai warga Indonesia berharap agar menjadi tamparan keras bahwa sepak bola adalah olahraga murni, bukan ajang saling menyakiti. Dari Bandung, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Kita beralih ke Surabaya, Jawa Timur. Angka kasus demam berdarah di Jawa Timur terus naik dalam 9 bulan terakhir. Data kasus DBD di Jawa Timur menembus 8.894 pasien dan 110 diantaranya meninggal dunia. Erwin Astotriono, Kepala Dinkes Jawa Timur menyebut kenaikan pasien demam berdarah di Jawa Timur meningkat drastis. Padahal penyakit endemik ini bisa diantisipasi dengan menjaga kebersihan lingkungan melalui pemberantasan sarang nyamuk atau PSN 3M, menutup tempat penampungan air, menguras bak mandi, dan mendaur ulang sampah bernilai ekonomis. Menurutnya tata laksana PSN 3M wajib diketahui dan dilakukan masyarakat untuk mencegah merebaknya demam berdarah yang kini telah merenggut 110 korban jiwa. Sedangkan tenaga medis wajib memberikan fasilitas fogging dan larvasida untuk menekan persebaran demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti, terlebih bulan Oktober ini sudah mulai memasuki musim penghujan. Oke, sekarang kita bicara tentang demam berdarah. Pada prinsipnya demam berdarah itu situasi yang tiap tahun itu relatif tetap menjadi tantangan. Tantangan ini terutama karena kita tetap harus selalu mengingatkan masyarakat ya, bahwa kerja bakti itu menjadi isu penting.
untuk demam berdarah. Sehingga jangan sampai nanti kasus banyak itu hanya memberikan penekanan ketakutan, tidak, tapi harus lebih dikaitkan dengan upaya yang sifatnya positif, yaitu ayolah kerja bakti. Kenapa? Sederhana kok, kalau nyamuknya atau jentiknya hilang, demam berdarah juga hilang sendiri. Gimana cara menghilangkannya? Itu tetap 3M kuncinya. Jadi menguras bak mandi kita yang mohon maaf di situ banyak jentiknya, kuras. Kemudian mengubur, kalau misalkan ada kaleng-kaleng bekas, kubur. Kalau perlu ya didaur ulang. Sehingga kalau 3M itu bisa diselesaikan, teoritis harusnya demam berdarah udah aman. Terus gimana cara upaya untuk ke depan? Prinsipnya kita sudah menerbitkan surat edaran dari Ibu Gubernur pada kabupaten kota untuk menyiapkan diri. Karena periode Oktober November sudah mulai musim hujan lagi. Jangan sampai tiap tahun kita disibukkan dengan hal yang sebetulnya bisa kita hindari dengan menjaga lingkungan kita masing-masing. Menurut catatan Dinkes Jatim, banyaknya angka kasus demam berdarah belum membuat status kejadian luar biasa. Sebab untuk menentukan status KLB harus dilihat dari jumlah kasus yang ada. Sehingga saat ini pihaknya mengimbau untuk masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan dan segera mendatangi pusat layanan kesehatan jika mengalami gejala demam lebih dari 3 hari. Sedangkan Dinkes Kabupaten Kota ikut proaktif dalam sosialisasi pencegahan DPD agar tidak sampai terjadi kenaikan kasus demam berdarah. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Ya, seorang mantan kepala sekolah sebuah SMK swasta di Kabupaten Sleman ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana BOS. Kasus korupsi dana BOS yang dilakukan selama 4 tahun ini dinilai merugikan negara sebesar Rp299,96 juta. Kedua tersangka masing-masing berinisial RD berusia 43 tahun dan bendahara sekolah NT 61 tahun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana BOS. Wakapolresta Sleman Kompol Andika Doni Hendrawan mengatakan, kedua tersangka melakukan korupsi dana BOS SMK di Sleman masa anggaran 2016 hingga 2019. Dari audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKB, kerugian negara mencapai Rp299,96 juta. Sementara itu, Kanit 4 Tipikor Polresta Sleman Ibtu Apfriyadi Pratama menuturkan, pengungkapan kasus korupsi dana BOS ini berawal dari laporan masyarakat pada Januari 2020 lalu. Modusnya, kepala sekolah bersama dengan bendahara datang ke bank guna mengambil dana BOS dengan anggaran BOS sebesar Rp700 juta untuk sekolah mereka. Dana yang diambil tidak semuanya dipakai untuk keperluan sekolah, namun justru dipakai untuk kepentingan pribadi. Apfriyadi menjelaskan dibutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun untuk melakukan penyelidikan kasus korupsi dana BOS sekolah tersebut. Kerugian negara dari audit BPKB sebesar Rp209.960.000. Tersangka yang dapat kami amankan ada 2 dan sudah ditetapkan tersangka dan ditahan di rutan Polresta Sleman. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 atau pasal 3 atau pasal 8 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 JO pasal 55 KUHP, JO pasal 64 KUHP dengan ancaman kurungan paling singkat 4 tahun dan maksimal seumur hidup. Dari Sleman, Dani Irawan, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah
Lapo le bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan HP iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik Rip. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, Anda masih di Kabar Indonesia. Meskipun menempati urutan keempat sebagai negara produsen kopi terbesar di dunia, namun secara kualitas kopi Indonesia jauh lebih unggul dari semua negara. Bahkan disebut telah diakui sebagai yang terbaik di seluruh dunia. Tahun 2021. Disampaikan Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI Hendrat Mojo Bagus Hudoro, di sela pembagian bibit tanaman kopi di lereng Gunung Merapi beberapa waktu lalu. Merujuk data tahun 2021, total lahan perkebunan komoditas kopi di Indonesia tercatat mencapai 1,2 juta hektar dengan produksi 774.000 ton per tahun. Indonesia saat ini berada di urutan keempat sebagai produsen kopi setelah Brazil, Kolombia maupun Vietnam yang produktivitasnya mencapai 4 ton per hektar setiap tahun. Karenanya perlu upaya meningkatkan produktivitas komoditas kopi, pasalnya Indonesia sudah memiliki keunggulan sebagai penghasil kopi terbaik di dunia. Tak hanya itu, Indonesia juga disebut mampu menghasilkan tak hanya satu jenis kopi, namun 3 jenis kopi sekaligus dari 3 macam jenis kopi yang ada di dunia, mulai dari Arabica, Robusta, dan Liberica. Kita ketahui kopi merupakan salah satu komoditas unggulan perkebunan di antara 16 komoditas lainnya. Ada kelapa sawit, karet, kakao, jambu mete, kelapa, teh dan sebagainya. Dan sumbangan pertanian dan khususnya perkebunan
sangat luar biasa Bapak Ibu. Di tengah kondisi pandemi COVID 2 tahun yang lalu yang kita sama-sama hadapi, di sisi lain sektor yang lain mengalami dampak yang cukup signifikan. Pertanian, sektor pertanian dan subsektor perkebunan tetap tumbuh positif. Bagus menambahkan kunci meningkatkan kuantitas produktivitas kopi terletak pada proses perawatan tanaman kopi itu sendiri, seperti pemupukan, pemangkasan, hingga antisipasi hama, termasuk standar ketinggian lahan, salah satunya seperti kopi jenis Arabica. Jika dulu hanya di ketinggian 1000 mdpl, kini bisa tumbuh optimal di lahan 1500 mdpl seiring perubahan iklim. Dari Sleman, Dani Irawan, Lingkar TV, melaporkan. Ya, program imigrasi televisi analog ke siaran TV digital dan penghentian siaran TV analog sebelumnya akan dilaksanakan tanggal 5 Oktober lalu. Selanjutnya, Kominfo mengundur pelaksanaan analog switch off menjadi tanggal 2 November 2022 mendatang. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan ASO 2 November tersebut, kami telah terhubung dengan Galuh Skarkinanti untuk menyampaikan laporannya. Ya, silakan Galuh. Pemirsa, sehubungan dengan migrasi siaran televisi analog ke siaran televisi digital dan penghentian siaran televisi analog atau yang biasa kita sebut dengan analog switch off atau ASO, dan mundurnya pelaksanaan ASO di wilayah Jabodetabek yang semestinya dilaksanakan pada 5 Oktober 2022 lalu melalui surat nomor 21 /ATVSI/KS/IST/9 tahun 2022 pada tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Asosiasi Televisi Indonesia meminta mengundur pelaksanaan ASO di wilayah Jabodetabek kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Sekretaris Jenderal ATVSI Gilang Iskandar mengungkapkan, dari data Nielsen pada tanggal 27 September 2022 menunjukkan dari populasi pemirsa di Jabodetabek yang berjumlah 21 juta rumah tangga tersebut, baru sekitar 72 juta yang telah FTA, kemudian ditambah dengan masyarakat yang telah digital ready, sehingga presentasinya mencapai sekitar 40%. Atas dasar kondisi tersebut, ATVSI memerlukan waktu kembali untuk menggencarkan sosialisasi secara masif bersama Kominfo agar masyarakat dapat segera memiliki set-top box atau STB atau pesawat televisi penerima siaran digital. Atas usulan dari ATVSI tersebut, Kominfo mengundur pelaksanaan ASO menjadi tanggal 2 November 2022 mendatang pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. ATVSI dan LPS yang bersangkutan menyatakan kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan teknis-teknis pelaksanaan ASO pada 2 November 2022 mendatang. Tentunya melalui sosialisasi yang masif serta pendistribusian set-top box atau STB kepada masyarakat yang berhak mendapatkan STB tersebut, serta instalasi kepada masyarakat yang telah memiliki STB tersebut. Dan pemirsa, berikut pernyataan dari Ismail selaku Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo Republik Indonesia dalam konferensi persnya dengan media untuk Anda. Perkembangan digitalisasi penyiaran dan persiapan ASO menuju 2 November 2022 dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Migrasi siaran televisi analog ke digital dilakukan di 112 wilayah siaran yang meliputi 341 daerah administratif kabupaten kota di seluruh Indonesia. Saat ini 90 wilayah siaran wilayah layanan sudah disiapkan infrastruktur multiplexing sehingga masyarakat setempat sudah bisa beralih ke siaran televisi digital. Lembaga penyiaran yang sudah melakukan migrasi ke siaran digital atau simulcast yaitu 556 lembaga TV dan 600 dari 693 pemegang izin siaran analog. Yang kedua, untuk 22 wilayah layanan yang belum mendapat siaran digital, saat ini sedang dilakukan pembangunan multiplexing oleh LPP TVRI yang dibiayai oleh dana APBN dan diharapkan selesai tepat waktu. Yang ketiga, telah terdapat 45 produsen perangkat set-top box dalam negeri yang memproduksi 70 tipe set-top box untuk memenuhi kebutuhan STB masyarakat.
Hingga saat ini ASO telah dilakukan di 18 wilayah layanan yang mencakup 40 kabupaten kota, sehingga masih akan dilakukan ASO di 94 wilayah layanan lainnya. Yang keempat, manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat dari program ASO tersebut berupa siaran TV yang lebih bersih dan lebih jernih, serta lebih banyak pilihan program siaran dibandingkan dengan siaran TV, siaran analog. Hal tersebut dimungkinkan karena pemanfaatan kanal frekuensi yang lebih efisien melalui infrastruktur multiplexing. Penyelenggaraan penyiaran menjadi lebih efisien dan konten siaran juga akan menjadi lebih beragam. Mengenai pendistribusian set-top box atau STB kepada masyarakat yang kurang mampu, dari data yang didapatkan Kominfo dari pemerintah daerah terkait, sudah terdistribusi sebanyak 463.038 rumah tangga atau sekitar 96,4%, dan sisanya ini masih akan terus berjalan seiring dengan berjalannya waktu, pemirsa. Sebelumnya Kominfo berulang kali menunda atau mengubah tahapan ASO di 112 wilayah siaran sejak 2021 lalu, dan sejauh ini daerah yang sudah migrasi total ke TV digital baru segelintir wilayah yang dinyatakan siap. 2 November sendiri merupakan batas akhir ASO di semua wilayah yang ditetapkan oleh perundangan. Sementara itu, televisi berbasis internet yang lazim disebut dengan televisi online mulai menjamur keberadaannya seperti halnya televisi online Lingkar TV. Tak ketinggalan televisi berbasis terestrial atau UHF saat ini juga mulai beralih menggunakan televisi online. Yang mana keberadaan televisi berbasis online ini dinilai masyarakat lebih mudah dan lebih praktis lantaran cukup bermodalkan kuota internet yang ada di gawai Anda, dan Anda dapat menikmati siaran-siaran yang berkualitas setiap harinya. Oleh sebab itu, kami mengajak Anda, pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, untuk ikut serta dalam mensukseskan program pemerintah dalam peralihan dan migrasi siaran televisi analog ke siaran televisi digital, dan tentunya Anda juga bisa beralih ke siaran televisi online seperti Lingkar TV yang tentunya dapat Anda saksikan dimanapun dan kapanpun Anda berada. Galus Terkinanti dan Khairul Anwar melaporkan untuk Anda di studio. Ya, berita tadi mengakhiri kabar Indonesia hari ini. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.